akan melanjutkan ke subbab terakhir dari metode penelitian, yaitu subbab pengujian hipotesis ya. Pada subbab ini harap disimak apa-apa saja yang perlu diperhatikan ya. Nah, sebelum merumuskan hipotesis, cek lagi nih di bab 2-nya ya. Pertama, kita harus menyusun hubungan antar variabel. Nah, menyusun hubungan antar variabel ini merujuk pada teori atau penelitian terdahulu ya. Jadi, lihat deh jurnal-jurnal yang mendukung hubungan antar variabel yang kalian ajukan ya. Misalnya nih, program pengembangan karyawan berpengaruh terhadap talent management. Nah, maka harus ada ya rujukan atau jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa betul program pengembangan karyawan itu memang berpengaruh terhadap talent management ya. Nah, setidaknya ya satu anak panah kan nanti di gambarnya tuh ada program pengembangan terus tanda panah menuju ke talent management ya. Nah, satu anak panah itu setidaknya didukung oleh 3 referensi ya. Jadi 3 penelitian terdahulu. Nah, kita asumsikan bahwa kita telah menyelesaikan bagian itu ya di bab 2. Setelah itu kan setelah menyusun hubungan antar variabel, maka selanjutnya adalah membuat kerangka pemikiran ya, gambar model penelitian ya. Kalau yang kemarin yang minggu lalu model yang kita gunakan adalah model SEM ya. Kemudian baru kita menyusun hipotesis berdasarkan model penelitian yang ada di bab 2 ya, atau kita sebut kerangka pemikiran ya. Nah, kita lihat contoh pada minggu lalu. Minggu lalu contoh modelnya adalah seperti ini ya. Modelnya ada 5 variabel, 2 variabel independen, 1 variabel intervening, dan 1 variabel dependent ya. Nah, berdasarkan hubungan ini kita lihat berapa sih anak panahnya di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 anak panah dengan tanda satu arah nih ya. Nih di sini itu berarti menunjukkan pengaruh antar variabel. Dan ada 1 anak panah nih ya. Ini antara variabel laten aja ya. Di sini ada 1 anak panah yang ada satu tanda ya dengan 2 anak panah, satu hubungan dengan 2 anak panah, yaitu menandakan hubungan korelasional ya. Tuh. Lalu ada banyak lagi di sini ya anak panah dari variabel laten terhadap variabel manifestnya ya. Nah, pada pengujian hipotesis ini, uji hipotesis ini untuk hubungan antar variabel laten ya, yang ini. Sedangkan untuk variabel manifest ya, itu sudah kita lakukan pengujian pada saat uji validitas ya. Kalau di sini berarti kita minggu lalu kita menggunakan uji CFA ya gitu. Nih, kan ini setiap dari sini ada anak panah ya. Nah, ini sudah kita uji di uji validitas ya. Kita akan bahas yang uji hipotesis untuk antar variabel ini ya. Nih. Kita lihat ya, berdasarkan gambar ini, kita mulai dari hipotesis pertama. Pada hipotesis pertama, yaitu supervisor support ini berpengaruh terhadap job search. Ini lihat anak panahnya ya, dari sini menuju job search. Kita kasih notasi ini beta 1 ya. Nanti di sini ada nilai koefisien dari beta 1. Nah, maka uji hipotesisnya ini uji parsial ya, uji T ya. Kriterianya seperti biasa, alfanya 0,05 atau 5% ya. Nah, H0-nya di sini beta nih. Beta 1 sama dengan 0 jika ini ya kriterianya ya, atau ini P signifikannya lebih besar dari 0,05, misalnya 0,06. Nah, berarti itu nggak signifikan ya. Maka supervisor support tidak berpengaruh terhadap job search. Sebaliknya ya, di sini dengan kriteria yang sebaliknya tadi dari H0 ya, maka kalau misalnya nih P signifikannya di bawah atau sama dengan 0,05, maka supervisor support berpengaruh terhadap job search. Jadi ini H0, merumuskan hipotesis seperti ini ya, H0, H1. Bedanya apa? Kalau waktu di hipotesis penelitian di yang bab 2 itu hanya ini nih tulisannya, supervisor support berpengaruh terhadap job search. Tapi kalau pada saat di bab 3 kan kita udah merumuskan hipotesisnya, jadi diturunkan ke H0, H1. Jadi itu bedanya dengan yang di bab 2 ya. Ini tadi kita sudah menerjemahkan hipotesis untuk tanda panah yang ini ya. Yang berikutnya, hipotesis yang kedua adalah coworker ini ya berpengaruh terhadap job search. Tanda panah yang ini berpengaruh terhadap job search ini secara langsung ya, sama yang tadi juga ya, hipotesis yang pertama supervisor support berpengaruh terhadap job search secara langsung ya di sini.
Ini notasi koefisiennya adalah beta 2 di sini ya. Kriterianya tentu saja sama ya, seperti yang sebelumnya. H0-nya adalah coworker tidak berpengaruh terhadap job search ya. H1-nya coworker berpengaruh terhadap job search. Lalu kita lihat hipotesis yang ketiga. Hipotesis yang ketiga ini menunjukkan yang panah bolak-balik di sini ya, arah supervisor support dengan coworker. Pada hipotesis ini, nih bisa lihat di sini ya, supervisor support dan coworker secara simultan berpengaruh terhadap job satisfaction. Untuk tanda panah yang ini ya. Uji yang digunakan adalah maka menggunakan uji F ya, pada alfa 5%, kriterianya adalah sebagai berikut nih. Jadi pada hubungan panah bolak-balik ini kita punya panah ini ya, variabel supervisor support dan coworker. Beta yang dipakai adalah yang ini ya, beta 3 dengan beta 4 ya. H0-nya adalah supervisor support dan coworker secara simultan tidak berpengaruh terhadap job satisfaction ya. Lalu H1-nya supervisor support dan coworker secara simultan berpengaruh terhadap job satisfaction. Lalu yang berikutnya setelah tadi hipotesis yang simultan ya, ada hipotesis pengaruh tidak langsung. Di sini ada dua ya. Yang pertama, supervisor support berpengaruh terhadap job search melalui job satisfaction. Kita lihat ya di sini kalau pengaruh langsung kan tadi ya yang hipotesis pertama, supervisor support langsung mempengaruhi job search ya. Lalu hipotesis yang kedua, coworkers berpengaruh terhadap job search secara langsung ya. Yang ini nih yang tidak langsung berarti melalui variabel intervening. Variabel interveningnya adalah di sini job satisfaction ya. Nah, untuk hipotesis pengaruh tidak langsung ini, nomor 1 ya, yang ini supervisor support terhadap job search melalui job satisfaction, ini ada dua anak panah ya. Jadi pertama supervisor support ini ke job satisfaction dulu, lalu berikutnya job satisfaction ke job search ya di sini ya. Jadi ada dua kali ya. Pertama kita akan menguji hipotesis yang ini dulu, supervisor support ke job satisfaction ya. Lalu selanjutnya yang ini ya. Lalu demikian juga untuk yang coworker ya, coworker berpengaruh terhadap job search melalui job satisfaction. Maka nanti pengujian hipotesisnya juga sama seperti yang supervisor support tadi ya. Jadi kita akan lihat menguji pengaruh coworker terhadap job satisfaction ya. Lalu dilanjutkan dengan pengaruh job satisfaction terhadap job search ya. Kita lihat di slide berikutnya ya. Di sini. Nah, di sini ya. Untuk hipotesis 4, supervisor support berpengaruh terhadap job satisfaction. Jadi tadi dipecah ya. Dipecah jadi dua kali hipotesis ya. Tadi kan supervisor support berpengaruh terhadap job search melalui job satisfaction. Ini kita rumuskan dulu hipotesis untuk yang tanda panah ini ya. Untuk yang beta 3 di sini ya. Kriterianya sama ya. H0-nya adalah supervisor support tidak berpengaruh terhadap job satisfaction. H1-nya supervisor support berpengaruh terhadap job satisfaction ya. Lalu hubungan yang kedua ya. Pengaruh yang kedua, coworker berpengaruh terhadap job search melalui job satisfaction. Nah, panah yang kita terjemahkan adalah yang ini dulu ya. Jadi di H0-nya di sini coworker tidak berpengaruh terhadap job satisfaction. H1-nya coworker berpengaruh terhadap job satisfaction. Tadi kita sudah menginterpretasikan panah yang ini dan yang ini ya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah yang ini ya, job satisfaction ke job search ya, seperti ini di sini ya. Nah, untuk hipotesis yang keenam ya, uji yang dilakukan adalah ini ya, H0-nya job satisfaction tidak berpengaruh terhadap job search, lalu H1-nya adalah job satisfaction berpengaruh terhadap job search ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke slide yang di atas ya, ini kan hipotesis ini tadi ada beta 3 di sini ya, beta 4, beta 5. Jadi ada 3 ya, ada 3 hipotesis ya. Jadi untuk menjawab yang dua ini nih, supervisor support berpengaruh terhadap job search melalui job satisfaction, dan yang ini coworker berpengaruh terhadap job search melalui job satisfaction, digunakan 3 hipotesis ya. Yang pertama, supervisor support ke job satisfaction, lalu coworker ke job satisfaction, lalu ke job search ya. Kan panahnya seperti ini nih ya. Karena sama-sama kan ya, sama-sama melalui job satisfaction, maka diturunkan jadi 3 hipotesis ya. Demikian penjelasan untuk subbab pengujian hipotesis. Terima kasih.